Tamat 50. Bima dan Farel bertukar nomor telepon untuk saling memberi kabar seperti halnya sekarang ingin melihat putranya yang ada di seberang sana. Aska masih belum bisa minum pakai botol. Belum. Malahan tadi karena tidak sabar disuapin mama pakai sendok meraih gelas minta minum langsung. Terang Farel tertawa mengingat kelucuan putra mereka. Bukannya susah. Iya susah. Tahu gak? Tadi mama coba beli lagi semua merek susu yang belum abah beli. Siapa tahu Aska suka. Gak tahunya. Aska lebih suka susu dan asteris kau rasa madu. Wah, mengajak cepat kaya si Aska. Senyum Bima ikut mengembang mendengar semua tentang buah hatinya. Untuk saat ini tidak ada permusuhan di antara keduanya. Saat semua terlelap tanpa ada yang tahu Fanya sudah terbangun tapi dia hanya diam saja mungkin masih lemas atau apa. Tidak lama setelah itu perawat datang untuk menilik perubahan kondisinya. Kakak sudah bangun. Kakak mau minum. Tanya perawat pelan takut membangunkan keluarga si pasien yang beristirahat. Dengan telaten perawat menemani dan tanggap membantu apa saja yang pasiennya butuhkan meski tugas memeriksanya sudah selesai hingga pasien kembali terlelap. Fanya tersenyum haru kedua ayahnya masih setia menemani menjaga sampai saat ini. Cuma dipandangi tanpa ingin membangunkan. Fanya, pekik Pak Hamdi tidak percaya putrinya yang dinanti kesadarannya kini sudah membuka mata tersenyum kecil ke arah beliau. Mas, bangun. Fanya mas. Fanya sudah siuman. Digoyang-goyangkan tubuh ayah putrinya yang lain dengan kasarnya tidak sabar memberikan kabar gembira. Fanya. Pak Darmawan yang masih setengah sadar mendengar putrinya siuman mata langsung fresh berhamburan semua mendekat. Fan, kamu sudah bangun Duk. Alhamdulillah. Bapak takut kamu kenapa-napa. Apa yang sakit? Bilang Bapak. Putrinya hanya tersenyum ke arah beliau yang mengusap air mata kasar terharu bahagia. Pinta beliau berharap Pak Hamdi sudi memanggilkan dokter untuk menolong putrinya. Jari Fanya menggapai lengan yang mulai mengeriput milik cinta pertamanya. Yah, panggil Fanya menahan. Ia masih ingin merasakan kasih sayang dari sosok ayah dua sekaligus yang dulu tidak didapatnya saat kecil. Pak Hamdi kembali mendekat memijat kaki putrinya yang terbungkus selimut seakan putrinya enggan ditinggal oleh kedua ayahnya. Sedangkan ayah yang lain mengelus rambut Fanya bahagia akhirnya putrinya kembali membuka mata. Hati sedikit tenang Fanya sudah melewati masa kritis. Farel mendengar kabar ibu dari putranya sudah sadarkan diri langsung ke rumah sakit bersama orang tuanya. Fanya meminta putranya agar diajak. Dia sudah sangat rindu ingin memeluk buah hati. Asteris. Sudah hampir seminggu keduanya dirawat di rumah sakit. Salsa belum juga membuka mata tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya. Banding terbalik dengan Fanya sudah banyak mengalami perubahan tetapi dokter belum mengizinkan dibawa pulang masih membutuhkan pengawasan. Bima maupun Farel kembali ke aktivitasnya masing-masing. Pak Hamdi meminta Bima untuk berkunjung seperti sebelum-sebelumnya. Seminggu sekali saat hari libur lagian Fanya kondisinya sudah tidak lagi mengkhawatirkan. Tidak payah khawatir berlebih ada beliau dan keluarga yang menjaga. Hanya Pak Hamdi yang masih cuti. Putri satunya belum juga sadar tidak tega rasanya meninggalkan terlalu lama ingin selalu menemani dan menanti sampai putrinya sudi membuka matanya kembali. Berhubung hari ini hari Minggu keduanya kompak datang untuk menghibur si buah hati di rumah sakit kala wanitanya beristirahat. Hati Fanya mendadak perih saat membuka mata. Netranya menangkap pemandangan indah. Di mana kedua ayah dari putranya kompak sedang mengajak bermain Aska. Tidak ada perselisihan seperti sebelum-sebelumnya sangat indah dipandang mata. Mengingatkan akan perjuangan kedua pria di depannya meminta hati dengan seenaknya ia gantungkan. Tidak sepatutnya ia lakukan itu. Terutama pada mantan suami yang sudi menunggu hingga 1 tahun lamanya tanpa kepastian. Secepatnya ia harus menentukan pilihan. Sudah terlalu lama mengundur waktu. Semoga sepulang dari rumah sakit sudah bisa menentukan pilihannya dan semoga ia tidak sampai salah pilih. Pilihannya terbaik untuk semua. Kasihan Bima sampai rela pindah pekerjaan untuk bisa bersamanya. Entah bagaimana jadinya jika ia menerima Farel. Tapi kalau menerima Bima, putranya, sudah bulat tekadnya untuk segera memutuskan setelah pulang dari rumah sakit. Sekiranya badan mampu ia akan meminta petunjuk kepada Tuhan. Jangan lagi menambah parah luka sakit di hati pria yang ditolaknya nanti. Fanya meminta ayahnya datang ke rumah ibunya ia rindu. Dia mencoba memberanikan diri membahas masalah Bima dan Farel. Selagi Pak Hamdi hari ini ada di rumah karena ada barang yang perlu diambil untuk diserahkan langsung ke sekolah sekalian meminta izin cuti lebih lama sampai putrinya melewati masa kritis. Bapak, Ayah,
Fanya sudah mengambil keputusan. Fanya memilih Bima. Fanya terloncat kaget hingga kaki yang terbungkus gamis ia angkat tinggi-tinggi di sofa yang ia duduki. Sekali lagi pria yang ditolak mendengar langsung penolakannya. Hati kembali bimbang dan ragu. Wajah putranya menghantui isi kepala ditekan kuat dahi bingung memikirkan. Jangan, tolong kasihani kami. Fanya memejamkan mata pedih air mata mengalir. Hatinya ataukah putranya? Kamu hidupku. Aku gak mau kehilangan lagi wanita yang aku cintai untuk kedua kali. Tolong dengarkan aku. Maaf sekali lagi kesalahanku dulu. Aku mencintaimu. Aku harus bagaimana supaya kamu bisa memaafkanku. Tolong kasihani aku dan putraku. Bapak. Fanya frustrasi tangan kanannya digenggam erat Farel tidak bisa dilepas mim asteris look tubuh cinta pertamanya. Mengadu. Lebih menyeramkan dibanding Mas Aris dulu. Pak Darmawan tidak bisa berkata-kata. Harus bagaimana? Dipandangi cucu yang digendong mantan istri beliau. Lalu beralih ke kedua orang tua putrinya yang lain meminta bantuan tapi sayang Bu Fani dan juga Pak Hamdi sama halnya seperti beliau sama bingungnya. Susah memilih memberi keputusan atau hanya sekedar bersuara mengenai situasi ini. Farel yang awalnya jongkok kini duduk termenung melamun di sofa samping wanitanya. Menatap pilu si buah hati. Bagaimana jika benar terjadi wanitanya tega meninggalkannya lagi bersama putranya? Apakah hatinya siap? Putranya ingin sekali membesarkan anak satu-satunya bersama-sama sebagaimana keluarga lengkap seperti yang lain penuh kasih sayang dan cinta. Dia tidak sanggup kehilangan kembali. Tidak kuat. Apakah tidak bisa Fanya menerimanya demi buah hati? Cukup baginya rumah tangga dengan satu cintanya yang amat sangat besar. Dia tidak menuntut lebih cukup menemani dan di sisinya. Ia akan terus berusaha mengambil hati Fanya dengan berjalannya waktu.